Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Chrome Remote Desktop dari Mac ke Android. Jadi Chrome Remote Desktop dari Mac ke Android itu ada masalah di suaranya. Jadi suaranya tuh nggak keluar di Androidnya. Yang keluar tuh hanya layarnya saja. Nah, di sini juga saya akan memberikan tutorial sekaligus bagaimana supaya suaranya bisa keluar di Android juga. Baik, kita langsung mulai aja. Langkah pertama kita install terlebih dahulu Chrome Remote Desktop-nya pada aplikasi Google Chrome. Nah, sudah terinstall ya. Sudah terinstall, sekarang kita aktifkan dulu si Chrome Remote Desktop-nya. Namanya biarkan seperti ini aja. Terus kita setting pin. Start. Masukkan password komputernya. Nah, sudah aktif. Sekarang kita tinggal install aplikasi Chrome Remote Desktop di Android kita masing-masing. Buka Play Store. Nah, ini udah ada ya Chrome Remote Desktop. Install, open. Nah, di sini nggak terdapat MacBook kita atau komputer kita ya. Nah, ini karena di sini saya pakai banyak akun di satu handphone ini. Kita pilih akun yang tadi kita setting di Chrome Remote Desktop-nya. Sekarang sudah ada. Kita coba. Masukkan pin yang tadi di setting. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Sekarang kita coba klik ini. Nah, ini nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya si resolusi layarnya berbeda. Kita harus setting dulu di sini. Resize desktop to fit. Klik aja. Nah, sekarang udah sesuai. Tinggal klik. Maksudnya ini open new tab. Terus kita buka YouTube. Ini sebenarnya kalau kita punya extension keyboard yang mini keyboard itu ini lebih enak. Jadi kita nggak usah ngebuka ini untuk jalanin keyboard gitu. Nah, di sini juga kita bisa pakai mode touch kalau nggak mau pakai mode mouse. Kita misalkan buka nih channelnya teman saya.
Nah, di sini nggak keluar ya si suara suara videonya. Kalau misalnya di sini kedengaran ada suara-suara videonya kecil, nah itu soalnya suara dari si MacBook saya. Nah, untuk memperbaiki ini, kita perlu menginstal aplikasi tambahan. Nah, aplikasi tambahan yang saya maksud itu namanya sebentar. Airfoil. Nah, Airfoil dari Rogu Amoeba. Di sini saya menggunakan yang free download ya. Ini sebenarnya sudah saya download dan sudah saya install. Downloadan itu hasilnya ini. Nah, di sini terdapat dua mentahan ya setelah saya ekstrak. Jadi pertama dapatnya ini zip, terus diekstrak, dan ini ada dua. Nah, yang Airfoil Satellite ini tuh digunakan oleh kita ketika kita ingin mendengarkan sharing dari PC lain atau device lain. Jadi kalau misalkan di remote control itu istilahnya Airfoil Satellite itu kita sebagai receiver. Nah, Airfoil yang ini tuh sebagai transmitternya. Kita mengirimkan audio dari PC kita ke device lain. Nah, saya ini udah install Airfoilnya. Jadi cara instalasi gampang, tinggal klik-klik aja. Terus ada setting-setting, terus harus masukin password si PC-nya atau si Mac-nya. Terus nanti hasilnya keluar ini. Nah, di sini saya juga udah menginstal si aplikasi Airfoil-nya di Android. Nah, sebentar saya tunjukkan cara install di Android-nya ya. Nah, untuk aplikasi Airfoil yang di Android-nya, ini saya udah install ya, nih yang paling bawah, pojok kiri paling bawah yang namanya Satellite itu. Nah, untuk di Play Store-nya, nah ini aja, Airfoil namanya. Open. Nah, tunggu sampai tulisan yang speakers ini yang Vivo-nya keluar ini. Tergantung handphone ya, tergantung nama settingan yang kalian gunakan di situ. Ini saya bawaannya Vivo 1938. Nah, di sini kita jangan mencet back dari aplikasinya, tapi kita pencet home aja. Soalnya kalau dipencet back ntar malah jadi nggak keluar juga suaranya. Soalnya aplikasinya di close gitu. Terus kita ke remote desktopnya lagi. Masukin pin. Nah, sekarang kita coba ke Chrome lagi ya. Sebentar. Nah, kalau kita play, harusnya sekarang suara belum keluar. Untuk ngeluarinnya kita bisa setting langsung dari sini juga ke aplikasi Airfoil-nya. Nah, kita pencet yang ini. Sedangkan ruang logam yang menempel di permukaan kulit bisa disebabkan karena keringat. Iya bro, bener tuh. Jangan takut vaksin lagi.
Karena pemberian vaksin ini merupakan solusi yang paling tepat untuk mengurangi dan Nah, bisa dilihat kan si airfoil ini apa namanya? Suaranya sekarang kerekam di Android. Dan untuk audio outputnya tuh terkadang delay, terkadang enggak sih. Cuman kalaupun delay tidak parah-parah banget sih. Nah, informasi tambahannya, jadi si airfoil ini nggak kayak Google Remote Desktop ya, Chrome Remote Desktop maksud saya. Jadi kalau si airfoil tuh nggak bisa kalau kita, maksudnya kalau si MacBook sama handphone beda koneksi internet. Sedangkan remote desktop tuh bisa. Tapi nggak tahu ya, saya belum belum coba cari solusi untuk itu. Cuman saya tahu begitu soalnya udah saya coba dengan cara si Mac saya tuh connect ke internet rumah. Nah, handphone saya menggunakan paket data. Si Chrome-nya tetap bisa kebuka. Si layar MacBook tuh masih bisa dilihat di handphone, masih bisa melalui Chrome Remote Desktop. Tapi si audionya jadi nggak keluar. Jadi di MacBook saya tuh si yang pas dibuka aplikasi yang airfoil-nya yang tulisan Vivo 1938 tuh nggak ada, cuman ada audio buat MacBook-nya aja. Nah, dilihat di handphonenya pun si layar MacBook-nya jadi nggak ada juga itu. Tapi kalau untuk di rumah sih cukup lumayan ya. Ya kayak tadi saya bilang kalau lagi malas depan laptop gitu buat ikut meeting, ya tinggal lewat handphone aja bisa sambil jalan-jalan. Ya walau bisa ikut meetingnya via handphone sih, cuman ada saat-saat tertentu di mana saya tuh ikut meetingnya harus via remote desktop gitu. Mungkin segitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorialnya bermanfaat. Makasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.